dalam fisika, vektor ini adalah sesuatu hal yang penting, merupakan tools atau alat yang bisa digunakan untuk menganalisis atau membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan vektor. Seperti yang Anda tahu bahwa saya sudah sampaikan pada kuliah kita yang kemarin, bahwa dalam fisika itu ada besaran atau ada kuantitas yang sifatnya vektor, ada yang sifatnya skalar. Kita butuh pengetahuan tentang vektor untuk membahas kuantitas atau besaran dalam fisika yang bersifat vektor. Nah, sekarang kita akan mulai materi kita akan melihat dulu tentang vektor ini sebagai alat yang akan kita gunakan sebentar untuk membahas tentang gerak dalam bidang dua dimensi. Nah, dalam materi kita ini, kita akan membahas beberapa topik tentang vektor. Yang pertama kita akan melihat apa itu vektor, apa yang kita maksudkan dengan vektor. Kemudian bagaimana menyatakan besaran dalam vektor, besaran fisika dalam vektor. Kemudian bagaimana melakukan operasi penjumlahan vektor. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan operasi perkalian vektor. Nah, vektor dalam fisika ini adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan arah. Jadi vektor dalam fisika itu adalah sesuatu ini dalam fisika yang kita maksudkan adalah besaran atau kuantitas atau apa-apa yang bisa kita ukur. Nah, itu yang kita maksudkan dengan sesuatu. Jadi vektor adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada dua poin ini yang menjadi sifat dari vektor. Dia memiliki besar atau nilai dan memiliki arah. Ada beberapa atau banyak kuantitas fisika yang merupakan kuantitas vektor. Di antaranya adalah kecepatan, seperti yang kita sudah sampaikan pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian nanti kita akan mengenal tentang gaya. Gaya ini adalah kuantitas fisika yang lain yang bersifat vektor dan sebagainya. Ada banyak kuantitas lain yang merupakan kuantitas vektor dalam fisika. Misalnya percepatan. Percepatan juga adalah sebuah kuantitas vektor. Kemudian perpindahan. Perpindahan juga adalah kuantitas vektor yang sudah kita bahas kemarin. Dan banyak lagi yang akan kita temui dalam pelajaran fisika kita seterusnya, ketika kita membahas fisika lebih jauh, kuantitas-kuantitas yang merupakan besaran vektor tersebut. Nah, karena banyaknya kuantitas dalam fisika yang merupakan besaran vektor, pertanyaannya adalah bagaimana menyatakan kuantitas atau besaran fisika itu dengan menggunakan vektor. Nah, sebuah vektor dalam fisika itu kita nyatakan atau kita lambangkan dengan menggunakan sebuah panah. Bisa kita gunakan panah untuk menyatakan vektor dalam fisika. Tentu saja kalau kita menggambarkan panah dalam fisika nanti, pada saat kita menggambarkan vektor-vektor itu tidak perlu harus seperti ini bentuknya yang mirip betul dengan panah, tapi kita akan menyederhanakannya dengan di sini ujungnya lurus saja, terus di sini memiliki kepala yang bentuknya seperti ini. Panjang ruas panah kita ini, jadi panjangnya panah ini, inilah yang menyatakan besar dari vektor tersebut. Tadi kita tahu bahwa sebuah vektor memiliki dua sifat, memiliki besar dan arah. Nah, besar dari vektor kita yang dinyatakan dengan panah itu adalah panjang dari panah tersebut. Nah, arahnya kita tentukan dengan sudut yang dibentuk oleh panah ini terhadap arah horizontal. Jadi terhadap arah horizontal atau bisa juga arah vertikal, tergantung dari yang disampaikan pada saat mengukur atau menyatakan arah dari vektor tersebut. Umumnya kita mengukurnya terhadap arah horizontal. Jadi arah horizontal
panah kita ini membentuk sudut theta yang menyatakan arah dari vektor tersebut. Tetapi sekali lagi saya ingatkan itu bergantung pada kemana pengukuran kita untuk menyatakan arah ini. Tadi saya mengatakan umumnya terhadap arah horizontal, itu berarti boleh juga kita mengambil arah vertikal untuk menyatakan arah dari vektor kita ini. Jadi yang jelas sebuah vektor adalah kita bisa nyatakan dengan sebuah tanda panah seperti ini. Panjang panah itu menyatakan besar dari vektor yang kita maksudkan. Jadi panjangnya ini tidak boleh sembarangan, tetapi harus sesuai dengan besar dari kuantitas yang diwakili oleh vektor ini yang dinyatakan dengan panah. Nah, arah dari vektor kita ini, panah kita ini, itu ditentukan oleh sudut yang kita sebut dengan sudut theta yang dibentuk dengan sebuah garis acuan. Dalam hal ini kita menggunakan garis horizontal yang biasanya kita nyatakan dengan X dalam notasi matematika. Nah, panah kita ini kalau kita lihat dari depan, persis dari ujung sini, dari depan di sini kita melihatnya, maka dia akan tampak seperti ini. Hanya ujungnya yang runcing ini yang kelihatan seperti ini. Berarti kalau kita menggunakan simbol seperti ini, Anda bisa membayangkan bahwa sebuah vektor keluar dari bidang ini keluar menuju ke kita. Karena gambar ini menunjukkan sebuah panah yang mengarah ke kita. Jadi kalau saya memberikan gambar seperti ini dalam sebuah vektor, dalam sebuah bidang yang merupakan yang mengandung kuantitas vektor, maka tanda ini menunjukkan vektor itu arahnya keluar tegak lurus dari bidang tersebut. Sebaliknya, tanda ini adalah bagian belakang dari vektor kita ini. Kalau kita lihat dari sini, akan tampak ada tanda silang seperti ini yang merupakan ekor dari vektor tersebut, ekor dari panah kita. Kalau Anda melihat tanda seperti ini menunjukkan bahwa kuantitas vektor itu arahnya meninggalkan kita, tegak lurus meninggalkan kita untuk tanda yang silang seperti ini. Dan sebaliknya untuk tanda titik seperti ini menunjukkan arah tegak lurus yang menuju ke kita karena kita melihat bagian ujung dari vektor ini. Yang di bawah ini kita melihat bagian belakang dari vektor ini, berarti vektor ini meninggalkan kita, berarti arahnya tegak lurus meninggalkan kita. Begitu kita menyatakan sebuah vektor. Jadi vektor kita nyatakan dengan sebuah tanda panah, kita lambangkan dengan tanda panah. Panjang panah ini menyatakan besar dari vektor tersebut atau nilai dari vektor tersebut, dan arah vektor itu dinyatakan dengan sudut theta yang diukur terhadap sebuah garis acuan tertentu. Dalam konteks kita ini acuannya adalah arah garis acuan kita adalah garis horizontal ini. Nah, kalau vektornya tegak lurus terhadap kita, maka salah satu dari dua ini menyatakan arahnya. Kalau yang ini berarti arahnya menuju ke kita, yang di bawah ini arahnya meninggalkan kita secara tegak lurus. Sebuah vektor memiliki nilai negatif. Jadi sebuah vektor bisa bernilai negatif. Nah, ini sebuah vektor A menyatakan dengan tanda panah. Negatif dari vektor A ini yang kita tulis dengan minus A, berarti kita membalik vektor tersebut. Jadi yang mula-mula arahnya seperti ini, maka negatif dari vektor yang misalnya namanya adalah vektor A, ini kita balik saja tanda panahnya. Seperti ini, berarti ini adalah negatif dari vektor A. Jadi nilai negatif dari sebuah vektor didapat dengan membalik vektor tersebut. Mula-mula arahnya seperti ini, kalau saya balik seperti ini, berarti vektor A ini akan menjadi negatif. Negatif dari vektor A. Tentu saja pada saat kita membalik ini, kita tidak boleh mengubah panjangnya ini, karena panjangnya ini menyatakan besar dari vektor A. Nah, sekarang kita punya 3 vektor. Ada yang disebut dengan vektor A, ada yang disebut dengan vektor B, ada yang disebut dengan vektor C. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga vektor-vektor ini sama? Apakah vektor A sama dengan vektor B, sama dengan vektor C? Tentu saja kalau kita memahami
yang pembahasan kita, penjelasan saya sebelumnya, maka kita tahu bahwa ketiga vektor ini tidak sama satu sama lain. Vektor A tidak sama dengan vektor B karena kalau kita perhatikan arah vektor A ini sedikit berbeda dengan arah vektor B. Jadi arah vektor B ini sedikit lebih jatuh ke bawah di sini dibandingkan dengan vektor A. Berarti vektor A tidak sama dengan vektor B. Walaupun mungkin saja besar vektor B sama dengan besarnya vektor A yang bisa terlihat dari panjang panah kita ini. Panjang panah vektor A ini kelihatannya sama dengan panjang panah vektor B. Tetapi karena arah vektor A berbeda dengan arah vektor B, seperti Anda bisa lihat kemiringannya, maka vektor A dan vektor B ini tidak sama. Karena arahnya berbeda, walaupun besarnya sama. Sebuah vektor dikatakan sama kalau besar dan arahnya sama. Nah, itu baru dibilang sama. Sedangkan dengan vektor C, ini sudah jelas bahwa vektor C ini tentu tidak sama juga dengan vektor A. Walaupun arah vektor A dengan vektor C sama, tetapi panjang vektor A dengan panjang vektor B ini berbeda. Dan panjang ini menyatakan nilai dari vektor tersebut. Jadi vektor A dan vektor C juga tidak sama. Arahnya sama, tetapi besar dari keduanya berbeda. Sehingga keduanya tidak sama, karena vektor yang sama adalah vektor yang memiliki besar dan arah yang sama juga. Jadi ketiga vektor ini tidak ada yang sama satu sama lain. Untuk menyatakan sebuah vektor, kita menyepakati cara penulisan secara notasi, karena akan repot kalau kita selalu harus menggunakan tanda panah seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Jadi untuk memudahkan ketika kita akan melakukan perhitungan, kita akan melihat bagaimana kita menuliskan notasi untuk vektor yang tadi kita sudah tahu dilambangkan dengan panah ini. Karena kalau dalam perhitungan dan kita harus menggunakan panah setiap kali kita menyatakan vektor, itu akan menjadi sangat merepotkan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara untuk menuliskan panah ini, vektor ini, dalam notasi yang memudahkan untuk operasi. Yang pertama adalah kita sekarang menyederhanakan bentuk panahnya. Kalau tadi saya buat panahnya seperti panah yang biasa, yang kalau ada yang pernah melihat anak panah itu punya sesuatu di ekornya di sini. Sekarang kita sederhanakan, hilangkan ekornya itu. Kita cukup mengadakan ini untuk membedakan antara pangkalnya dengan ujung dari kepala vektor tersebut. Jadi sekarang vektor kita menjadi sederhana seperti ini. Nah, bagaimana kita menuliskan secara notasi gambar vektor ini? Itu kita gunakan beberapa cara. Yang pertama adalah cara yang seperti ini. Kita menuliskan dia dalam bentuk notasi yang di atas ini. Misalkan vektor kita ini namanya vektor A. Jadi vektor A, simbol A, tanda garis di atas ini, panah di atas ini menunjukkan bahwa A ini adalah sebuah vektor. Jadi dalam penulisan, untuk menyatakan bahwa sebuah kuantitas, dalam hal ini A ini adalah vektor, maka kita berikan tanda panah di atasnya. Kalau dalam buku teks yang diketik dengan komputer, biasanya vektor itu dinyatakan dengan menebalkan huruf tersebut. Jadi kalau Anda membaca buku-buku teks fisika dan huruf yang menyatakan sebuah kuantitas dalam fisika itu tebal, itu biasanya menyatakan sebuah besaran vektor. Nah, kalau dalam penulisan manual yang kita lakukan dan kita harus menyatakan sebuah kuantitas itu adalah sebuah vektor, biasanya kita sulit untuk membuatnya dalam bentuk tebal, menebalkan tulisan kita itu akan lebih memudahkan kalau kita memberi tanda panah di atas huruf tersebut untuk menyatakan huruf itu adalah sebuah besaran vektor. Jadi diberikan tanda panah. Jadi vektor A sama dengan komponen dalam arah sumbu X. Jadi kita perhatikan vektor A ini yang kita mau tuliskan notasinya. Ini vektornya. Nah, kita proyeksikan vektor ini arah sumbu X. Jadi saya proyeksikan ke sini.
maka panjangnya ini dari sini ke sini, itulah komponen X yang kita tuliskan di sini. Jadi vektor A ini saya proyeksikan ke sumbu X, panjangnya ini, X-nya ini yang kita tuliskan di sini. Kemudian huruf I ini yang diberi tanda topi di atasnya, ini adalah sebuah vektor satuan, vektor khusus. Ini vektor khusus yang disebut dengan vektor satuan. Vektor satuan, kenapa disebut vektor satuan? Karena vektor ini nilainya 1. Jadi vektor ini nilainya 1. Gunanya vektor satuan ini adalah untuk menunjukkan arah. Nah, sehingga untuk simbol I ini adalah vektor satuan untuk menyatakan arah sepanjang sumbu X. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, X, I, topi, berarti nilai ini, X ini terletak sepanjang sumbu X, karena dia ada vektor satuan I. Vektor satuan I ini menunjukkan arah sepanjang sumbu X. Kemudian yang ini, J, adalah proyeksi vektor kita ini ke arah sumbu Y. Proyeksi vektor kita ke arah sumbu Y ini. Nah, untuk arah sumbu Y, vektor satuannya dinyatakan dengan huruf J. Jadi ini tidak boleh tertukar ya, huruf I ini selalu menyatakan arah sepanjang sumbu X, dan J ini selalu menyatakan arah sepanjang sumbu Y. Jadi kalau saya menuliskan misalnya di sini YI, topi, itu berarti Y ini terletak pada sepanjang sumbu X. Dan sebaliknya, kalau saya dituliskan di sini XJ topi, itu berarti X itu terletak pada sepanjang sumbu Y-nya. Karena J topi ini menyatakan arah sepanjang sumbu Y. Dan I ini menyatakan arah sepanjang sumbu X. Selalu seperti itu, tidak pernah ditukar. Sudah menjadi kesepakatan. Untuk tiga dimensi, satu lagi sumbu yaitu sumbu sumbu Z itu diberikan vektor satuan berupa huruf K. Vektor satuan dalam huruf K. Tapi karena kita hanya bicara tentang dua dimensi di sini, maka kita hanya menuliskan dua vektor satuan ini saja, arah sumbu X yang dinyatakan oleh I dan arah sumbu Y yang dinyatakan oleh J. Ini salah satu cara untuk menyatakan vektor ini. Jadi kita tuliskan dia dalam bentuk ini, komponen vektor ini dalam arah sumbu X, misalnya X dikali dengan sumbunya, yaitu I topi, ini arah dalam arah sumbu X, kemudian komponennya dalam sumbu Y, kemudian kita kalikan dengan J untuk menyatakan bahwa nilai ini terletak pada arah sumbu J. Cara yang kedua adalah kita tuliskan langsung dalam bentuk notasi seperti ini, X, Y. Berarti X, Y. Jadi kalau kita menuliskan vektor dalam bentuk koma seperti ini, maka kita kita harus langsung memahami bahwa yang dituliskan pertama di sini adalah komponen untuk X-nya, proyeksi vektor itu pada arah sumbu X. Dan yang di sini adalah proyeksi vektor tersebut pada arah sumbu Y. Jadi ini sama saja dengan yang di atas di sini. Kalau yang di atas ini kita tuliskan lengkap dengan arah vektor satuannya I dan J, yang di bawah ini langsung tanpa menggunakan arah vektor satuannya. Nah, untuk yang di bawah ini tidak boleh bertukar. Jadi di sini harus selalu komponen X-nya, di sini harus selalu komponen Y-nya. Kalau yang di atas di sini tidak ada masalah. Yang penting kita selalu harus meletakkan, mengingat bahwa simbol J topi ini menyatakan arah sumbu Y, dan simbol I topi ini selalu menyatakan arah X. Jadi kalau saya menuliskan vektor A sama dengan Y, J topi ditambah X, I topi, itu akan menyatakan vektor yang sama dengan X I topi ditambah Y J topi. Jadi apakah saya tuliskan ini di depan dulu sebelum X I topi,
itu tidak akan membingungkan kita dengan X itopi ditambah dengan YG. Tetapi akan berbeda halnya kalau saya memilih penulisan bentuk yang seperti ini. Ini tidak boleh saya serampangan menuliskan Y-nya dulu di depan di sini, X-nya terakhir di sini, karena itu akan mengubah nilai atau bentuk dari vektor kita. Jadi untuk yang di bawah ini, selalu kita sepakati bahwa yang pertama adalah komponen sumbu X-nya, dan yang kedua adalah komponen sumbu Y-nya. Kalau yang di atas ini tidak ada masalah, karena selalu diikuti dengan vektor satuannya ini, yang tidak mungkin membuat kita bingung menentukan apakah dia terletak pada sepanjang sumbu X atau dia terletak pada sepanjang sumbu X. Nah, ini dua cara yang lazim untuk menyatakan vektor dalam bentuk notasi. Nah, dalam beberapa buku itu tidak menggunakan vektor I untuk menyatakan arah sumbu X dan vektor J untuk menyatakan arah sumbu Y, tetapi langsung menuliskan X. Jadi misalnya vektor satuan dalam arah sumbu X bukan I topi tetapi X topi. Jadi X topi. Di sini untuk vektor satuan dalam arah sumbu Y ditulis Y topi. Y topi. Tetap harus ada topi karena topi ini menunjukkan bahwa vektor itu adalah vektor satuan, yaitu vektor yang nilainya 1. Jadi vektor yang nilainya 1 berarti ini hanya berfungsi untuk menunjukkan arah dari variabel yang ada di depannya ini. Nah, terhadap komponen X dan Y dari vektor kita ini memenuhi hubungan ini, bahwa perbandingan antara Y terhadap X itu sama dengan suatu kuantitas yang disebut dengan tangen theta. Jadi tangen theta sama dengan Y dibagi dengan X. Mohon maaf, Pak. Ya. Itu Pak, ada teman saya yang belum bisa masuk, Pak, belum diakses ya. Ya, saya barusan ini admit, makanya saya mengingatkan di ini supaya standby masuk biar nggak terlalu mengganggu ya. Tapi udah saya baru masukin. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu cara kita untuk menyatakan buah vektor. Bisa memilih notasi yang pertama ini atau memilih notasi yang kedua ini. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa besar sebuah vektor. Kalau kita sudah punya notasi vektor kita, misalnya dituliskan dalam bentuk seperti ini atau dituliskan dalam bentuk seperti ini, kita bisa menerjemahkan notasi ini kembali ke dalam bentuk tanda panah kita ini. Jadi misalkan ini X-nya berarti saya punya panjang X ini, kemudian ada Y-nya di sini, saya punya panjang Y-nya di sini. Nah, ini akan membentuk sebuah segitiga yang merupakan vektor yang dinyatakan oleh pasangan X dan Y ini. Jadi ini ada X, di sini ada Y, membentuk sebuah segitiga, garis miringnya ini, bidang miringnya ini adalah sebuah vektor yang dimaksud oleh pasangan X dan Y ini. Besar vektor ini tentu saja adalah panjang dari vektor tersebut, yang kita bisa hitung kalau kita mengetahui X dan Y-nya, yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras kita ini. Persamaan Pitagoras, yaitu besar dari vektor A ini menyatakan, garis ini menyatakan besar dari sebuah bilangan ini, dari vektor A ini sama dengan akar dari kuadrat ini ditambah dengan kuadrat ini, tarik akarnya, itulah panjang vektor kita ini, panjang sisi miring segitiga yang sama dengan panjang vektor kita. Nah, kita tahu juga hubungan bahwa X ini, kalau kita mengetahui berapa panjangnya ini, maka X ini sama dengan panjangnya ini dikali dengan kosinus sudut theta yang dibentuk. Dan yang ini panjangnya sama dengan Y sama dengan A sin theta. Nah, itu untuk
notasi dari vektor kita. Jadi kita bisa memilih apakah kita menuliskan dalam bentuk seperti yang di atas ini atau pasangan titik yang seperti ini. Sekali kita sudah mengetahui notasi vektornya, kita bisa membayangkan bentuk gambarnya seperti ini, sehingga kita bisa menghitung berapa besar vektor kita. Besar vektor itu adalah panjang garis ini, yang bisa kita hitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita juga harap mengingat baik-baik bahwa panjang garis ini, komponen vektor ini, kalau kita mengetahui besar vektor itu atau panjang garis ini, itu sama dengan X sama dengan A cos theta, sedangkan yang di sini sama dengan Y sama dengan A sin theta, kalau sudut tetanya ada di sini. Kalau sudut tetanya ini pindah ke sini lagi, berarti di sini akan menjadi A sin theta, di sini menjadi A cos theta. Nah, sekarang bagaimana melakukan penjumlahan vektor? Tadi kita sudah tahu bagaimana menuliskan vektor dalam notasi. Sekarang bagaimana melakukan penjumlahan vektor? Misalkan kita punya tiga vektor ini, vektor A, kemudian vektor B, dan vektor C yang ingin kita jumlahkan. Berarti pertanyaannya di sini, berapakah Y sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C? Jadi Y ini adalah sebuah vektor yang menyatakan jumlah dari ketiga vektor-vektor kita ini, A tambah B tambah C. Nah, bagaimana menjumlahkan ketiga vektor kita ini? Kita bisa menjumlahkannya dengan menggunakan panah kita ini, bentuk vektor yang seperti ini. Untuk yang pertama ini kita lihat bagaimana menjumlahkan berdasarkan vektor kita dalam bentuk aslinya ini, yaitu bentuk panah-panah. Jadi kita punya vektor ini yang tadi yang kita mau jumlahkan, vektor A dan vektor B dan vektor C kita mau jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan ketiga vektor ini dalam bentuk apa adanya, yaitu bentuk panah seperti ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan cara diagram. Diagram berarti kita menggunakan tanda panah ini, tetap menggunakan bentuk vektor sebagai panah ini. Cara diagram ini ada dua cara. Yang pertama adalah metode kepala ekor. Saya menyebutnya metode kepala ekor. Bagaimana itu metode kepala ekor? Pertama adalah kita gambarkan vektor yang pertama yang akan kita jumlahkan. Berarti vektor A, saya pindahkan ke sini. Kemudian di ujung vektor A ini, saya gambarkan vektor selanjutnya yang saya menjumlahkan. Berarti saya menggambarkan vektor B di ujung vektor A ini. Jadi sekarang vektor B saya gambarkan di sini. Sekarang di ujung vektor B ini, saya gambarkan lagi vektor C, yaitu vektor berikutnya yang saya mau jumlahkan. Jadi saya gambarkan ini, vektor C. Nah, yang mana yang merupakan hasil jumlah dari ketiga vektor ini, itu tidak lain adalah garis yang kita tarik dari pangkal vektor yang pertama, yaitu vektor A, ke ujung atau kepala vektor yang terakhir. Dalam hal ini adalah vektor C. Inilah vektor yang menyatakan jumlah dari vektor A tambah vektor B ditambah dengan vektor C, yang kita nyatakan dengan vektor Y. Nah, metode ini kita sebut dengan metode kepala ekor, karena seperti yang kita lihat tadi, menjumlahkannya adalah menggambarkan vektor yang akan dijumlahkan itu secara berurutan dengan menempatkan pangkal vektor berikutnya ke kepala vektor sebelumnya. Jadi pertama kita gambarkan vektor A yang mau kita jumlahkan, kemudian di kepala vektor A ini saya gambarkan vektor B, ujungnya vektor B ada di sini, lalu saya gambarkan vektor B-nya, kemudian di kepala vektor B ini saya gambarkan vektor C, start dari sini saya gambarkan vektor C, dan yang terakhir hasil jumlahnya adalah garis yang kita tarik dari atau panah yang kita buat dari
titik pangkal vektor yang pertama, yaitu vektor A, ke kepala atau ujung dari vektor yang terakhir, yaitu vektor C. Inilah vektor yang menyatakan penjumlahan dari A, B, C. Tentu saja besarnya vektor penjumlahan ini, besarnya atau nilainya vektor Y ini, pasti sama dengan berapa panjang vektor Y kita ini, berapa panjangnya garis ini. Dan arahnya sama dengan arah yang dibentuk oleh vektor Y kita ini terhadap sebuah garis horizontal. Itu cara yang pertama kalau kita menggunakan cara diagram. Cara yang lain adalah kita menggunakan metode jajaran jenjang atau metode poligon. Nah, bagaimana metode poligon itu? Nah, misalkan ini kita tadi punya vektor-vektor yang kita jumlahkan, vektor A, vektor B, dan vektor C. Kalau kita jumlahkan ketiga vektor ini dengan metode jajaran jenjang atau poligon, maka caranya seperti ini. Kita gambarkan vektor A dulu, yang pertama yang kita jumlahkan. Kemudian vektor B, saya gambarkan dengan titik pangkal yang sama, titik tangkap yang sama. Jadi vektor A, ujungnya di sini, di ujung vektor A ini saya gambarkan juga ujung vektor B. Nah, lalu dari dua bentuk ini, saya saya ubah bentuknya sehingga membentuk sebuah poligon atau jajaran jenjang. Jadi saya tarik garis putus-putus di sini untuk membentuk sebuah bentuk poligon. Lalu diagonalnya ini itu merupakan jumlah antara vektor A dan vektor B ini. Nah, sekarang saya akan menjumlahkan karena masih ada satu vektor yang akan kita jumlahkan lagi. Berarti saya gambarkan lagi vektor yang ketiga ini terhadap pada titik pangkal keduanya ini. Nah, untuk mencari berapa jumlahnya ini, berarti saya harus menggambarkan lagi bentuk poligon yang dibentuk oleh vektor yang ini, vektor C dengan vektor hasil jumlah A dan B sebelumnya, yaitu yang warna biru ini. Jadi saya buat bentuk poligon ini. Nah, jumlahnya tentu adalah garis yang ditarik dari sini ke titik ini, diagonal dari bangun poligon tersebut. Inilah vektor yang merupakan hasil jumlah dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, kalau Anda lihat, panjang vektor ini pasti sama dengan panjangnya ini, arahnya juga sama. Tentu saja harus seperti itu karena yang kita jumlahkan adalah vektor-vektor yang sama. Di sini adalah jumlah vektor A, vektor B, dan vektor C. Demikian juga di sini jumlah vektor A, vektor B, dengan vektor C. Tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda. Anda bisa melihat di sini perbedaannya, metode kepala ke ekor, dan metode jajaran jenjang atau metode poligon. Pada metode poligon ini, semua vektor kita gambarkan pada titik tangkap yang sama. Jadi vektor A, B, vektor C yang ini. Kalau di metode kepala ekor tadi, vektor A, dimulai dari vektor A saya gambarkan vektor B, kemudian dari vektor B saya gambarkan vektor C. Hasilnya jumlahnya adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal vektor yang pertama ke kepala atau ujung vektor yang kedua. Begitu cara kita untuk menggambarkan sebuah vektor dengan menggunakan cara diagram atau dengan berdasarkan panah dari vektor kita ini. Tapi tentu saja akan merepotkan kalau kita selalu harus menggunakan panah ini untuk menggambarkan vektor-vektor. Untungnya kita sudah tahu bagaimana menyatakan panah tadi yang merupakan vektor ini dalam bentuk notasi yang tadi kita sudah lihat. Oleh karena itu, salah satu cara yang praktis kalau kita repot melakukan penjumlahan dengan cara diagram seperti ini, ya tentu kita harus menyatakan dulu vektor-vektor kita ini dalam notasinya. Kemudian melakukan penjumlahan secara notasi tersebut. Nah, sebelum kita lihat bagaimana kita melakukan penjumlahan vektor dengan menggunakan cara notasi, sekarang kita lihat dulu bagaimana melakukan pengurangan vektor.
Kalau tadi kita sudah menjumlahkan 3 vektor, vektor A, saya jumlahkan dengan vektor B, kemudian saya jumlahkan dengan vektor C. Nah, sekarang yang kita mau hitung adalah berapakah hasil dari vektor A, saya kurangi dengan vektor B, kemudian ditambah dengan vektor C. Berarti kita melakukan pengurangan vektor di sini, yaitu pada saat A kita kurangkan dengan vektor B. Bagaimana melakukan itu secara grafis, seperti yang sudah kita lakukan untuk penjumlahan tadi? Tentu kita tetap menggunakan salah satu dari 2 metode tadi. Apakah menggunakan kepala ke ekor atau menggunakan menggunakan metode poligon atau jajaran genjang. Nah, bagaimana kita melakukannya? Mari kita lihat. Jadi kita ingin menghitung A dikurangi dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Berarti kita menggunakan, pertama kita gunakan dulu kepala ekor, metode kepala ekor atau ujung ekor. Saya gambarkan pertama vektor A yang akan saya jumlahkan. Kemudian vektor A ini saya akan kurangkan dengan vektor B. Ingat bahwa mengurangkan dengan vektor B itu sama saja berarti saya menjumlahkan dia dengan negatif dari vektor B. Jadi A kurang B ini sama saja dengan A ditambah negatif B. Berarti seandainya saya akan menjumlahkan dengan B, saya gambarkan vektor B itu seperti ini. Tetapi yang akan kita jumlahkan bukan nilai positif dari B, tetapi kita akan menjumlahkan dengan negatif dari vektor B ini. Jadi A kurang B ini sama halnya dengan A ditambah negatif dari vektor B. Begitu. Jadi karena saya ingin menjumlahkannya dengan negatif dari vektor B, maka saya harus mengubah vektor B ini. Vektor B-nya saya jumlahkan ke sini. Ini kan saya maunya jumlahkan dengan negatif vektor B. Berarti saya harus ubah vektor B ini menjadi negatifnya dari vektor B tersebut. Tadi kita sudah melihat bagaimana menentukan negatif dari sebuah vektor, yaitu dengan membalik arah dari vektor tersebut. Jadi sekarang saya sudah memiliki vektor B, negatif dari vektor B. Nah, sekarang karena kita jumlahkan dengan vektor yang selanjutnya lagi, yaitu vektor C. Jadi kita jumlahkan vektor C, kita gambarkan vektor C di sini. Nah, hasilnya adalah vektor yang kita buat dari ujung ini ke yang terakhir ini. Inilah hasil dari pengurangan vektor dari operasi dari vektor A dikurang dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Jadi pada saat kita mengurangkan dari vektor A ke vektor B ini, itu tidak lain sama dengan menjumlahkan sebenarnya, tetapi dengan vektor negatif dari vektor B tersebut. Seperti yang kita lihat tadi di sini. Vektor A ditambah dengan negatif dari vektor B. Ini adalah negatif dari vektor B, berarti itu adalah A dikurang B. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor C, sehingga hasil terakhirnya ini, vektor Y ini adalah vektor A dikurang vektor B ditambah dengan vektor C. Untuk metode poligon, saya kira Anda bisa mengetahui bagaimana melakukannya. Vektor A kita gambarkan pertama kali, kemudian saya akan jumlahkan dengan negatif dari vektor B. Negatif dari vektor B. Berarti saya akan menggambarkan negatif dari vektor B tersebut dengan titik pangkal yang sama dengan vektor A. Negatif dari vektor B berarti arahnya, ini kan vektor B-nya yang ini ya, vektor B-nya. Tetapi yang saya inginkan adalah negatif dari vektor B itu. Sesuai dengan permintaan ini, A ditambah negatif dari vektor B. Berarti saya harus gambarkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi dengan vektor C. Untuk metode poligon, sebelum saya tambahkan dengan vektor C ini, saya harus mencari dulu hasilnya ini, yaitu dengan membuat poligonnya, sehingga saya bisa menarik vektor ini yang merupakan hasil operasi dari kedua vektor ini. Lalu saya jumlahkan dengan vektor C, dan menggambarkan poligon
untuk memperoleh hasil terakhir. Vektor Y ini pasti sama dengan vektor yang sebelumnya. Begitulah cara kita untuk melakukan operasi pengurangan. Jadi melakukan operasi pengurangan vektor secara grafis atau diagram seperti ini, itu berarti kita menjumlahkan vektor dengan negatif dari vektor tersebut. Seperti misalnya A dikurang B ini, itu berarti A ditambah dengan vektor B, tetapi vektor B-nya dibalik untuk menyatakan negatif dari vektor tersebut. Nah, itu untuk operasi mengurangkan vektor. Nah, sekarang kita akan menggunakan notasi. Tadi kita sudah menggambarkan vektor itu atau menjumlahkan vektor-vektornya ini secara grafis, yaitu menggunakan panah-panah ini secara langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jumlahkan dia secara notasi? Nah, untuk menjumlahkan secara notasi, tentu saja kita harus menuliskan notasi vektor ini dulu dalam bentuk notasinya. Nah, misalkan ini kalau saya ketahui proyeksinya ke arah sumbu X, berarti saya bisa tuliskan misalnya nilainya adalah AX, yaitu proyeksi vektor A ini dalam arah sumbu X. Berarti saya misalkan dia AX. Karena dia arahnya dalam sumbu X, berarti I topi. Ini menyatakan arah dalam sumbu X, ditambah dengan AJ. AY ini adalah proyeksi vektor ini ke arah vertikal seperti ini adalah AY, dikali dengan vektor satuan dalam arah sumbu Y, yaitu J topi. Jadi saya tulis dulu notasi vektor ini dalam bentuk notasi. Sama halnya untuk vektor B, saya tuliskan bentuk notasinya seperti ini. Jadi BX, berarti saya proyeksikan vektor ini dalam arah sumbu X, ini berapa panjangnya ini, misalkan ini adalah BX, arahnya tentu arah sumbu X, I topi ditambah dengan saya proyeksikan ini ke arah sumbu Y, ini arahnya besarnya adalah BY, arahnya dalam arah sumbu Y, dinyatakan dengan vektor satuan J topi. Untuk vektor yang ketiga ini, begitu juga saya nyatakan dalam bentuk notasi, berarti saya proyeksikan dalam arah sumbu X, misalkan panjangnya ini adalah CX, ini CX dikali dengan I topi bahwa arahnya sepanjang arah sumbu X, ditambah dengan proyeksinya ini dalam arah sumbu Y, berarti CY, misalkan CY, dan kita kalikan dengan vektor satuan dalam arah sumbu Y, yaitu J topi. Nah, sekarang karena kita sudah punya notasinya untuk setiap vektor ini, kita tidak perlu memperhatikan panah-panah ini lagi, tinggal kita bekerja dengan notasi ini. Jadi untuk menjumlahkan vektor A tambah vektor B tambah vektor C, itu berarti saya langsung saja menjumlahkan semua komponen yang terletak dalam sumbu yang sama atau yang memiliki I yang sama ini, yang terletak pada sepanjang sumbu X ini. Ini saya bisa jumlahkan semua karena mereka berada dalam sumbu yang sama. Jadi AX tambah BX tambah CX, ini saya jumlahkan. Kemudian saya kalikan dengan I topi untuk menyatakan bahwa besarnya ini itu terletak dalam arah sumbu X. Demikian pula untuk bagian ini, semuanya terletak dalam arah sumbu Y, saya jumlahkan AY tambah BY tambah CY, hasil jumlahnya ini adalah komponen pada arah sumbu Y dari vektor tersebut. Nah, nilainya atau panjang vektor kita, kalau kita sudah tuliskan seperti ini, tentu saja dengan mudah bisa kita hitung, karena kita tahu bahwa ini adalah nilai X, nilai komponen X dari vektor kita, dan ini adalah nilai dari komponen Y vektor kita. Berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menghitung panjangnya atau besarnya vektor Y ini itu sama dengan akar dari berapa jumlahnya ini, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan berapa jumlahnya ini, komponen sumbu Y-nya,
baru kita jumlahkan, baru kita kuadratkan. Lalu kita jumlahkan, tarik akarnya, itulah panjang atau nilai dari vektor Y kita ini. Berapa arahnya? Arahnya tentu kita hitung dengan tangen theta tadi yang kita sudah lihat hubungan antara komponen X di sini dengan komponen Y di sini. Kita tahu bahwa memenuhi hubungan tangen theta itu, jadi tangen theta, tangen sudut yang dibentuk terhadap arah horizontal itu sama dengan komponen Y-nya, berarti yang di sini, dibagi dengan komponen X-nya. Jadi setelah Anda hitung, kita bisa menentukan sudut theta dengan mencari inverse tangen dari nilai yang kita peroleh seperti ini. Itu cara yang digunakan untuk melakukan notasi. Nah, tentu saja dengan cara notasi ini, kalau di sini minus, dikurang, tidak ada masalah. Berarti nanti kita akan punya di sini A dikurangi dengan B. A dikurangi dengan B. Nah, karena di sini B dikurangi, berarti nanti di sini nilai vektor kita ini adalah minus BX, ini juga minus BY. Berarti di sini akan menjadi minus BX, di sini kurang menjadi minus BY, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu khawatir bagaimana kalau di dalam vektor ini kita akan mengurangkannya. Beda dengan menggunakan diagram ini tadi, pada saat kita mengurangkan A dengan B, maka vektor ini harus kita balik untuk menyatakan operasi pengurangan tersebut. Kalau secara notasi seperti ini, vektornya dinyatakan secara notasi seperti ini, itu tidak ada masalah, kita langsung saja operasikan melalui pengurangan secara langsung dalam perhitungannya. Ini mungkin bagi Anda kelihatan rumit karena terdiri atas variabel-variabel, tapi sebenarnya ini cukup sederhana saja. Variabel ini menyatakan komponen vektor dalam arah sumbu X, ditandai dengan ini, dan ini adalah komponen vektor dalam arah sumbu Y, ditandai dengan kehadiran vektor satuan J topi ini. J topi ini adalah vektor satuan dalam arah sumbu Y, dan I topi ini adalah vektor satuan dalam arah sumbu X. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya vektor. Ini vektor A dinyatakan secara notasi 4 meter I topi dikurangi dengan 3 meter J topi. Kita bisa membayangkan vektor ini dalam bentuk panah, 4 meter I topi berarti 4 meter arah horizontal. 4 meter arah horizontal, kemudian 3 meter arah J topi, negatif, minus. Berarti arahnya ke bawah, karena dia negatif. Jadi di sini 4 meter, kemudian ada ke bawah sini 3 meter. Nah, kalau saya buat vektornya, maka tentu saja ini adalah sebuah vektor yang arahnya kira-kira seperti ini ya, agak miring ke bawah. Tuh. Vektor B, 6 meter, I topi ditambah 8 meter J topi. Berarti vektornya ini kalau kita gambarkan 6 meter arah horizontal, kemudian 8 meter arah vertikal seperti ini, berarti vektornya kira-kira yang seperti ini, ke atas. Nah, kita ingin menghitung berapa besar vektor A dan sudutnya relatif terhadap vektor I. Nah, kita bisa menghitung ini. Jadi kita ingin menghitung berapa besar vektor A dan sudutnya relatif terhadap I. Berarti kita gambarkan dulu vektor A-nya. Tadi kita sudah lakukan secara visual. Jadi 4 meter arah X. Berarti saya punya vektor arahnya seperti ini. Ini anggaplah panjangnya 4 ya. Ini 4 meter arah X sesuai dengan vektor satuan ini, kemudian ada ke bawah 3, ini harusnya putus-putus ya, harusnya ke bawah di sini 3 meter, ini 3 meter, dia arahnya ke bawah karena ini tanda negatif, arah J.
Nah, sekarang vektor yang dimaksud oleh notasi ini tentu adalah ini. Nah, ini dia vektor yang dimaksudkan. Nih. Inilah yang disebut sebagai vektor A. Ini vektor A. Sesuai yang diberikan di sini. Nah, kita ingin menghitung berapa besar vektor A. Tentu saja itu berarti kita harus menghitung berapa panjang dari vektor A ini. Nah, tentu dengan mudah kita bisa hitung karena kita tahu panjangnya ini adalah 4 cm, 4 meter, maaf, kemudian yang ini 3 meter. Sama dengan ini. Berarti dengan menggunakan teorema Pythagoras, panjang sisi miringnya ini, kalau Anda hitung, kita akan peroleh panjangnya adalah 5 meter. Anda bisa hitung, kita akan peroleh panjangnya ini adalah 5 meter. Berarti besar vektor A adalah 5 meter. Kemana arahnya? Relatif terhadap I. Berarti kita menentukan arahnya relatif terhadap arah horizontal ini. Nah, ini ada dua kemungkinan ya, apakah kita mengambil sudut θ dalam putaran seperti ini, atau kita mengambil sudut θ dalam putaran seperti ini. Nah, untuk menentukan yang mana yang kita ambil, saya kira tidak ada aturan tertentu, tapi kita cukup, kalau menurut saya, bagi saya Anda hanya perlu menuliskan bahwa yang Anda maksud sudut θ itu yang mana, apakah menyatakan ini atau yang di sini. Nah, biasanya saya langsung mengambil saja arahnya itu, misalkan dinyatakan dengan sudut θ yang saya tempatkan pada gambar ini. Berarti arahnya tidak lain adalah memenuhi hubungan tangan θ, menulis dengan mouse, tangan θ, ini θ, sama dengan rusuk yang ada di depan sudut θ ini, Y, berarti 3 meter, 3, dibagi dengan panjangnya ini, 4. Nah, berarti kita bisa hitung dengan kalkulator berapa nilai ini, kemudian kita bisa menghitungnya θ sama dengan berapa. Dengan kalkulator dengan mudah kita bisa peroleh ini. Nah, nilai ini menunjukkan sudut θ yang diukur dari garis horizontal ini searah dengan arah jarum jam ke sini. Itulah nilai yang dimaksudkan dalam sudut θ kita ini. Nah, kalau Anda menggunakan arah seperti ini, ya itu bisa saja kita lakukan dengan menggunakan arah seperti ini. Berarti kita harus menyurangkan setelah memperoleh ini, maka kita harus mengurangi, ini kan memenuhi hubungan kalau di sini penuh putaran sampai ke sini berarti 360 derajat atau 2pi. Nanti dikurangi dengan berapa besarnya sudut ini, sudut yang di sini yang kita hitung dari sini, maka itulah besar sudut yang ada di sini. Sehingga kalau saya akan lebih mudah kalau saya menempatkan bahwa yang saya maksud θ di sini adalah sudut θ ini yang diukur dari garis horizontal ini ke arah sini, searah dengan arah jarum jam. Nah, itu berarti tangan θ akan memenuhi hubungan ini. Sehingga θ yang kita peroleh di sini itu adalah sudut yang dinyatakan sesuai dengan gambar ini. Itu. Jadi kita sudah jawab besar vektor A 5 meter, sudutnya relatif terhadap I adalah nilainya di sini yang bisa kita peroleh dengan menggunakan kalkulator. Nah, sudut θ-nya sama dengan sekian, kita perlu gambarkan yang kita maksudkan nilai ini adalah sudut yang di sini. Pertanyaan yang kedua, berapa besar vektor B dan sudutnya relatif terhadap I? Nah, saya kira sama dengan cara kita ini untuk vektor B. Berarti saya gambarkan dulu ini vektor arah sumbu X-nya 6 meter. Berarti saya punya ini garis
komponen arah sumbu X-nya 6 meter, kemudian ini 8 meter, komponen arah sumbu Y-nya, berarti dia ke atas, nilainya positif, berarti ini ke atas, 8 meter. 8 meter. Nah, berarti vektor yang dimaksudkan itu adalah yang ini, panah ini. Inilah vektor B. Ini vektor B. Berapa besarnya ini tentu kita bisa hitung dengan menggunakan teorema Pitagoras seperti yang kita lakukan tadi. Nah, kalau Anda menggunakan teorema Pitagoras, Anda akan peroleh panjangnya ini yang menyatakan nilai dari vektor tersebut adalah 10 meter. Itu panjangnya 10 meter. Nah, sekarang untuk menentukan arahnya, tentu kita gambarkan lagi untuk memperjelas arah yang kita maksud. Ini sudut tetanya. Sudut tetanya ini kita ukur arahnya seperti ini. Dari arah horizontal ini, kemudian bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam, sudut theta. Sudut theta ini sama dengan tangan theta, kita hitung dulu nilai tangannya dari sudut itu, tangan theta sama dengan yang di depannya ini, nilainya berarti 8 meter dibagi dengan yang di bawah ini, yang membentuk, yang mengapit sudut tersebut. Berarti ini adalah 10 meter. 10 meter. Hasilnya adalah 0,8. Jadi tangen theta sama dengan 0,8. Dari sini dengan kalkulator kita bisa hitung berapa nilai theta yang menghasilkan 0,8 ini. Kita bisa peroleh nilai theta. Nah, nilai theta yang ada di sini tentu adalah nilai sudut theta yang dimaksudkan. Itu besar dan sudut besar dan arah sudut vektor B kita. Nah, sebentar saya perlu mengecas saya punya laptop dulu. Jadi demikian cara menentukan besar dan arah dari vektor. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar dan sudut A tambah B. Ini berarti kita menjumlahkan dulu vektor A dengan vektor B, lalu kita tentukan berapa besar dan sudut yang sudut atau besar ya sudut dari vektor hasil jumlah A dan B tersebut. Nah, saya kira untuk cara ini kita bisa langsung jumlahkan ini. Berarti kalau saya mau jumlahkan vektor A, dijumlahkan dengan vektor B, ini sama dengan, saya tinggal menjumlahkan komponen vektor satuannya. Misalnya ini vektor satuan I yang dalam arah sumbu X semua, ini bisa saya jumlahkan langsung. Berarti 4 tambah 6, ini adalah 10. Ini 10 arah vektor I topi atau arah sumbu X. Kemudian ini saya jumlahkan minus 3 meter ditambah dengan 8 meter berarti hasilnya 5 meter. Ini plus 5 arah vektor satuan J atau sumbu Y. Sekarang inilah vektor jumlahnya ini. Kita bisa bayangkan bentuknya 10 meter ke horizontal, ini 10 meter. Kemudian vertikal 5 meter. 5 meter. Berarti vektor yang dimaksud penjumlahannya adalah panah ini. Nah, ini vektor A tambah B. Berapa besarnya? Berarti kita hitung berapa panjangnya ini. Dengan menggunakan teorema Pitagoras kita bisa hitung. Karena kita tahu ini berapa, kita tahu berapa ini.
Berarti kita bisa hitung berapa panjangnya. Demikian juga besarnya bisa kita hitung. Tetanya misalnya yang kita maksudkan ada di sini, berarti kita bisa hitung dengan menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya. Saya kira Anda bisa melakukan itu untuk contoh kita ini. Nah, selanjutnya adalah, ini kita lewatkan saja contoh yang berikut ini. Selanjutnya, bagaimana melakukan perkalian vektor. Bagaimana sebuah vektor itu dikalikan. Nah, untuk melakukan perkalian vektor, ini ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan perkalian vektor yang bisa terjadi. Perkalian vektor tentu berbeda dengan perkalian biasa ya. Kalau perkalian biasa, misalkan 2 kita kali dengan 3. Kan tidak ada masalah, 2 kali 3 hasilnya 6. Tetapi kalau kita bekerja dengan vektor, yang merepotkan kita adalah karena vektor ini memiliki arah. Jadi vektor kita punya arah. Sehingga kalau saya mengalihkan misalnya 2 ke kanan, saya kalikan dengan 3 ke atas. Nah, ini menjadi repot karena 2 ke kanan, saya kalikan dengan 3 ke atas. Oke, kita bisa mengatakan bahwa hasilnya 2 kali 3, 6. Tapi bagaimana dengan arahnya? Ada 1 ke kanan, kemudian dikalikan dengan yang arahnya ke atas. Ini hasil perkalian kedua arah ini kira-kira bagaimana bentuknya? Nah, ini yang membuat operasi perkalian pada vektor itu menjadi sedikit sulit untuk kita bayangkan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana cara melakukan perkalian vektor secara matematis. Dan ada beberapa kemungkinan perkalian yang dapat terjadi. Yang pertama adalah apabila bilangan skalar, yang bilangan yang tidak punya arah, kita kalikan dengan vektor. Jadi sebuah bilangan dikalikan dengan vektor. Kemungkinan yang kedua adalah jika 2 buah vektor yang dikalikan. Nah, untuk yang pertama ini, jika bilangan skalar dikalikan dengan vektor, ini relatif mudah. Karena itu berarti hanya memperbesar vektor kita. Karena ini kan bilangan skalar. Bilangan skalar ini tidak memiliki arah, hanya bilangan saja. Misalnya saya punya vektor A, saya kalikan dengan 2. Berarti saya memperbesar, membuat vektor saya itu 2 kali dari vektor tersebut. Ini saya kira tidak ada masalah. Berarti perkalian bilangan skalar dikalikan dengan vektor ini, itu hanya akan memperbesar vektor tersebut. Nilainya, arahnya tentu tetap tidak berubah. Nah, untuk gambaran misalnya begini, kita punya vektor, saya punya vektor A, misalnya arahnya seperti ini. Ini adalah vektor A. Vektor A. Saya kalikan dengan 2 tanpa arah. Ini bukan besaran vektor, tetapi bilangan skalar. Berarti 2 dikali dengan vektor A. Kalau saya tuliskan vektor A ini secara notasi, maka vektor A ini akan sama dengan vektor A ini sama dengan misalnya di sini AX, kemudian ditambah dengan AY, rumit juga nih menulis dengan mouse, AY ini. Nah, ini mau dikalikan dengan 2, karena 2 dikali dengan vektor A. Berarti saya akan kali dia dengan 2. Nah, hasilnya adalah ini menjadi 2AX, ini vektor satuan I, ditambah dengan 2AY. 2AY vektor satuan 2AY vektor satuan J. Itu berarti ini bertambah besar. Ini juga bertambah besar 2 kali lipat. Jadi kalau saya punya vektor A tadi, ini, saya perkecil vektor A-nya ya, vektor A-nya ini.
Saya kalikan dengan 2 kali AX, ini kan AX-nya ya. Saya kalikan dengan 2, berarti ini bertambah panjang 2 kali. Nah, ini menjadi 2. Yang Y-nya juga, ini AY-nya, panjangnya ini, saya kalikan dengan 2, berarti dia akan bertambah panjang juga ke arah sini. Nah, berarti hasil perkalian vektor saya adalah yang ini. Apa yang terjadi dengan vektor asalnya? Ternyata dia hanya bertambah panjang. Arahnya tetap tidak berubah. Berarti perkalian skalar dengan vektor
Perkalian skalar dengan vektor ini mudah karena dia hanya memperbesar vektor kita, tidak mengubah vektornya, dia hanya memperbesar. Maksud saya dia tidak mengubah vektor kita secara keseluruhan, dia hanya memperbesar nilai dari vektor kita. Dari awalnya seperti ini, dikalikan 2 menjadi tambah panjang, arahnya tetap. Nah, akan menjadi rumit ketika ada dua buah vektor yang dikalikan. Dan ini yang akan banyak, ini yang biasanya agak sulit untuk orang yang baru mulai mempelajari tentang perkalian vektor. Nah, untuk dua buah vektor yang dikalikan, kita mengenal yang disebut dengan perkalian titik atau dot product. Dua buah vektor yang dikalikan dan menghasilkan sebuah skalar disebut dengan perkalian titik. Jadi, kalau kita punya dua buah vektor yang dikalikan, kemungkinan perkaliannya yang pertama adalah sebuah nilai skalar. Nah, kalau perkalian dua buah vektor kita itu menghasilkan sebuah skalar, maka perkalian ini disebut dengan perkalian titik atau dot product. Simbolnya seperti ini. Jadi misalkan vektor A saya kali dengan vektor B. Ini tanda titik, perkalian titik. Berarti hasilnya, definisinya kalau misalnya kita punya perkalian seperti ini, itu sama dengan besarnya vektor A, besarnya saja, dikali dengan besarnya vektor B, dikali dengan cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Jadi sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Sudut terkecil ya. Saya harus pertegas bahwa sudut theta yang dimaksud di sini adalah sudut terkecil yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Misalkan saya punya vektor A seperti ini vektor A. Saya kalikan dengan vektor B yang arahnya misalkan arahnya seperti ini vektor B. Nah, ini saya kalikan. Berarti untuk mengalihkan kedua vektor ini secara dot product atau menggunakan titik seperti ini, sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B ini kan ada dua ya, apakah sudutnya yang ini atau sudut yang bentuk seperti ini. Ini ada dua sudut. Nah, yang dimaksud dengan theta pada persamaan kita ini, itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor tersebut. Berarti yang kita maksudkan sudut theta di sini adalah sudut theta ini. Ini yang kita maksudkan, bukan sudut yang ini. Jadi, theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor, yaitu sudut terkecil. Kemungkinan yang kedua dari dua vektor yang dikalikan adalah menghasilkan vektor. Nih. Jadi tadi yang pertama adalah dua vektor yang dikalikan dan menghasilkan skalar. Nih. Dua vektor yang dikalikan dan menghasilkan skalar. Jika terjadi seperti ini, dua vektor kita kalikan dan menghasilkan skalar, maka kita sebut itu sebagai perkalian titik, dot product. Perkalian titik ini definisinya seperti ini. Misalnya vektor A dikalikan secara titik dengan vektor B. Nah, definisi perkaliannya ini adalah besar vektor A kita kalikan dengan besar vektor B, kemudian dikali dengan kosinus sudut yang dibentuk antara kedua vektor tersebut, yaitu sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Itu untuk perkalian titik. Nah, sekarang bagaimana jika dia menghasilkan sebuah vektor? Jadi dua buah vektor dikalikan dan menghasilkan sebuah vektor. Maka perkalian ini disebut dengan perkalian silang atau perkalian cross product. Nah, untuk perkalian silang ini atau cross product ini,
definisinya adalah, jadi kita tuliskan perkalian silang vektor A dikali silang dengan vektor B, ini sama dengan vektor C. Ini kan dua buah vektor, berarti vektor A dan vektor B yang dikalikan dan menghasilkan sebuah vektor. Berarti C ini adalah sebuah vektor juga. Kalau kejadiannya seperti ini, yaitu dua buah vektor dikalikan dan menghasilkan vektor, maka perkaliannya di sini disebut dengan perkalian silang yang diberi simbol tanda silang. Jadi tidak boleh tanda titik di sini, karena kalau Anda berikan tanda titik di sini, beda artinya dengan yang sekarang. Karena ini adalah perkalian silang, berarti kita berikan tanda silang. Bagaimana definisi perkalian silang ini? Perkalian silang nilai vektor ini adalah, jadi pada saat kita mengalihkan dua vektor dan menghasilkan sebuah vektor, tentu pertanyaan kita, berapa besar vektor ini? Nah, besar vektor C ini adalah sesuai dengan definisi perkalian silang. Itu sama dengan perkalian antara besarnya vektor A dengan besarnya vektor B. Ini besarnya vektor A, besarnya vektor B kita kalikan dikali dengan sin. Kalau tadi perkalian titik, itu berarti cos. Sekarang perkalian silang jadi sin dikali dengan sudut theta. Sudut theta ini sama dengan yang tadi, adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Tentu saja adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor. Karena C ini adalah vektor dan kita baru mengetahui berapa nilai atau besar dari vektor tersebut, sekarang pertanyaan yang tersisa, kemana arah vektor C tersebut? Nah, untuk menentukan arah vektor tersebut, ini yang harus kita ingat, bahwa C selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B, yang arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan. Jadi vektor C ini selalu tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan. Sebagai contoh, misalnya gambarannya ini, misalkan saya punya vektor A. Ini vektor A terletak dalam bidang datar ini, monitor kita yang kita lihat, dan ada sebuah vektor B, arahnya seperti ini, terletak dengan bidang yang sama dengan vektor A, berarti terletak dalam layar monitor kita ini. Kalau saya kalikan kedua vektor ini secara cross product atau perkalian silang seperti ini, maka kita akan menghasilkan sebuah vektor baru yang merupakan hasil dari perkalian kedua vektor ini. Ingat, perkalian silang ini adalah perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor. Jadi saya punya dua vektor, vektor A dan vektor B, yang saya kalikan secara cross product atau perkalian silang kedua vektor ini. Karena saya lakukan perkalian silang pada kedua vektor ini, maka tentu saja sesuai dengan definisi kita ini, hasilnya harus berupa sebuah vektor lagi yang dalam ini kita simbol dengan C. Jadi harus kita peroleh sebuah vektor yang besarnya vektor tersebut itu dinyatakan oleh persamaan ini. Besar vektor C yang merupakan hasil perkalian silang kedua vektor ini adalah besarnya A, berapa panjangnya A, dikali dengan besarnya B, berapa panjangnya B, dikali dengan sinus sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor. Jadi vektor A, vektor B, ini membentuk sudut terkecil yang dinyatakan oleh, jadi kalau saya satukan vektornya ini, vektor B saya geser menyatu ke sini, maka keduanya akan membentuk sudut terkecil yang dinyatakan oleh tanda ini. Jadi kalau saya gambarkan misalnya vektor A ini, vektor A, kemudian vektor B-nya saya simpan di sini, sudut terkecil yang dibentuknya adalah ini. Berarti ini sudut terkecilnya.
sudut theta. Nah, inilah yang dimaksud sudut theta di sini. Jadi besar atau nilai dari vektor yang merupakan hasil perkalian kedua vektor ini sama dengan A kali B dikali dengan sin theta. Besarnya A dikali dengan besarnya B dikali dengan sinus sudut theta ini. Itu nilai vektor hasil perkaliannya. Kemana arah vektor hasil perkalian tersebut? Ini kan hasilnya vektor ya, berarti vektor itu punya arah, punya nilai. Tadi kita sudah tahu nilainya ditentukan oleh persamaan ini. Kemana arahnya? Nah, arahnya itu selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B, yang arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan. Berarti hasil perkalian kedua vektor ini tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh kedua vektor kita ini. Karena tadi kita sudah memisalkan bidang kedua vektor kita ini adalah pada bidang monitor kita ini, maka tentu saja hasil perkaliannya ini akan tegak lurus terhadap bidang ini. Itu berarti vektor hasil perkaliannya ada dua kemungkinan. Keluar tegak lurus menuju ke kita, atau masuk tegak lurus menimbulkan kita. Nah, untuk menentukan apakah dia keluar atau masuk dari bidang ini kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Bagaimana aturan tangan kanan itu? Misalnya ini. Misalnya ada dua vektor, ini tangan kanan ini, ada vektor A, yang kita mau kalikan dengan vektor B. Nah, tentu saja arah perkalian antara vektor A dan vektor B ini itu kan harus terletak pada bidang antara kedua vektor ini. Kalau kita lihat ini kan arahnya itu kemungkinannya arahnya ke sini atau arahnya ke bawah. Ini hanya dua ini yang tegak lurus terhadap bidang kedua vektor ini kan. Jadi apakah dia ke atas atau ke bawah? Untuk menentukan dia ke atas atau ke bawah, kita gunakan aturan tangan kanan. Nah, aturan tangan kanan berarti kita letakkan tangan kita seperti ini sepanjang arah vektor yang pertama. Karena kita mau kalikan A dengan B, vektor A dikali dengan B, berarti kita letakkan tangan kanan kita, 4 jarinya ini sesuai dengan arah vektor A. Lalu kita putar tangan kita ini menuju arah vektor B. Jadi vektor B-nya ada di sini, berarti saya putar tangannya ke sini, menuju vektor B. Nah, arah ibu jari kita ini akan menunjukkan arah vektor C. Jadi arah ibu jari kita ini akan menyatakan arah vektor C. Berarti untuk perkalian perkalian vektor A dengan vektor B dalam konteks kita ini, itu arahnya, hasil perkaliannya arahnya akan berarah ke atas sesuai dengan arah ibu jari kita ini. Akan berbeda halnya kalau yang kita kalikan adalah B dikali dengan A. Vektor B kita kalikan dengan vektor A. Bagaimana jika vektor B kita kalikan dengan vektor A? Maka sesuai dengan aturan tangan kanan, kita harus mulai meletakkan tangan kita ini dalam arah vektor B. Jadi tangan kanan kita ini kita letakkan pada arah vektor B. Nah, seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini, dari arah keempat jari tangan kanan kita letakkan pada vektor B, kemudian kita gerakkan untuk membentuk sudut terkecil ke arah vektor A. Nah, untuk melakukan itu, menyapu sudut terkecil, kita harus membalik tangan kanan kita seperti ini. Harus dibalik, lalu diputar menuju ke arah vektor A, seperti ini. Nah, arahnya seperti ini, berarti arah ibu jari kita menunjukkan ke bawah ke sini. Sehingga perkalian antara B dikali silang dengan A, itu arahnya ke bawah. Beda dengan yang tadi, pada saat A kita kali silang dengan B, arahnya ke atas. Berarti untuk perkalian silang vektor, tidak boleh kita balik A kali silang B, itu tidak sama dengan B dikali silang dengan A. Nah, itu gambaran untuk perkalian vektor. Nah, memang perkalian vektor ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan penjumlahan, dan perkalian vektor akan kita jumpai pada saat kita mempelajari fisika untuk konsep-konsep yang lebih lanjut.
Misalnya pada saat kita bicara tentang usaha, kita akan mengalihkan dua vektor. Mungkin ada yang bertanya, kapan kita menggunakan perkalian vektor dan kapan kita menggunakan perkalian silang dan kapan menggunakan perkalian titik seperti ini. Nah, tentu saja jawabannya itu bergantung pada sifat dari kuantitas fisika yang akan kita pelajari. Jadi kita tidak menentukan, bukan kita yang menentukan kapan kita menggunakan perkalian titik, kapan kita menggunakan perkalian silang. Tetapi itu ditentukan oleh definisi atau karakteristik dari kuantitas besaran yang sedang kita pelajari. Sebagai contoh, pada saat kita mempelajari nanti konsep tentang usaha, pada usaha ini kita akan mengalihkan dua vektor, yaitu vektor jaya dan vektor perpindahan. Di sini kita tidak bisa memilih melakukan operasi kali silang, karena definisi usaha tidak dinyatakan dalam perkalian silang. Sebaliknya kita harus menggunakan perkalian titik, karena sifat dari usaha definisinya itu tepat digambarkan dengan perkalian titik. Sebaliknya pada saat kita bicara tentang momentum sudut, pada saat kita berbicara tentang momentum sudut, maka kita akan bertemu dengan sebuah kuantitas vektor yang harus kita kalikan secara perkalian silang. Mengapa perkalian silang di sini? Karena definisi kita yang menggambarkan tentang perkalian momentum sudut ini sesuai jika kita menggunakan perkalian silang. Nah, untuk sementara itu topik kita khusus untuk materi pengantar vektor.